Orang yang dari awal sudah niatnya untuk menciptakan, untuk menjadi kreator, itu berarti orang sudah menghargai karya orang dari awal. Saya tidak mau dong ngambil karya. YouTuber itu adalah orang yang punya YouTube. Setiap orang yang punya YouTube adalah YouTuber. Enggak, Pak. Setiap orang yang mempunyai YouTube itu dia sebagai konten kreator kah? Atau dia hanya menggunakan YouTube sebagai platform untuk melihat video konten-konten yang lain? Kan begitu. Iya. Kalau semua orang yang punya YouTube adalah YouTuber, nggak semua orang bisa bikin video masalahnya. Nggak semua orang mau belajar tentang sinematografi kah atau telling story kah yang berkenaan dengan video lah seperti itu. Ya mereka rata-rata punya YouTube untuk nge-hate orang, untuk nge-like orang kayak gitu kan. Tapi saya misalnya, saya dan tim ada podcast mahasiswa nih misalnya, dan sudah jalan ada beberapa videonya, termasuk ini. Saya nggak mau disebut YouTuber. Kenapa? Ya, saya membedakan YouTuber itu adalah orang yang ingin murni meraup penghasilan dari YouTube. Kalau saya menilainya begitu, gitu loh. Anda nggak mau memiliki penghasilan dari YouTube? Nah, tapi itu bukan yang utama gitu. Oh maksudnya, iya, gitu. oke. Jadi saya lebih enak misalnya disebut sebagai konten kreator. Konten kreator. Tetapi kan persoalannya harus dibedakan. YouTuber itu apa, konten kreator itu apa. Jadi kalau saya membedakannya, YouTuber itu adalah orang yang tidak punya kreasi, hanya memanfaatkan YouTube, nyomot video orang misalnya, parodi yang kemudian seolah-olah. Karena begini, saya pernah menonton video parodi nyanyi. Nyanyi apa selawatan? Ya nyanyi. Oh nyanyi. Selawatan sekarang nyanyi kan. Oke terus. Kalau nggak salah itu Indonesian Idol, gitu. Dia parodi yang dimaksud dia ngedit video bukan suara dia, lip sync, diupload lah ke YouTube. Dan sering videonya seperti itu. Banyaklah yang komen di situ. Suaranya bagus ya. Hampir mungkin banyak sekali yang berkomentar dan mempercayai bahwa video itu adalah video asli dia. Gitu kan. Saya menyebutnya dia YouTuber. Enggak kreatifnya di mana? Kan itu justru kreatif. Bisa dianggap kreatif, tapi kadar kreativitasnya menurut saya itu sangat minim gitu loh. Berat ini udah. Jadi maksudnya begini, kalau kita misalkan kembali kepada kata kreatif, kreatif itu kan menciptakan, bukan mengkompilasi. Kalau saya dulu ketika di bahasa Inggris, saya cari create itu apa sih? Create itu menciptakan. Jadi Tuhan yang disebut dengan Maha Pencipta itu adalah menciptakan, gitu kan. Jadi saya berpikir, asumsi saya, yang dinamakan dengan konten kreator, makanya di situ ada kreator, konten kreator, orang yang menciptakan konten. Iya. Jadi kalau hanya yang diambil adalah suara orang, kemudian backgroundnya editing, bukan dia sendiri yang buat, dia tinggal menggabungkan hasil editing yang tidak asli sama sekali, berarti bukan konten kreator dong. Apa dong? Tapi konten kompilator. Oh gitu ya. Wah ini, tapi nggak ada tuh Pak konten kompilator. Ya nggak ada. Iya, semuanya ya mengaku konten kreator. Iya, mengaku konten kreator. Cuman saya mikir konten-konten YouTube yang seperti itu, yang kemudian diaktori oleh YouTubernya, saya lebih suka menilainya dia bukan konten kreator, dia YouTuber. Oh iya. Itu sebenarnya itu juga menjadi keresahan saya gitu. Ketika ada sebuah konten yang apa ya, kan sebenarnya di YouTube itu sudah di warning gitu untuk tidak melakukan pelanggaran hak cipta. Tapi mereka dapat uang loh. Enggak, bentar dulu. Ya cuman kan banyak cara mengakalinya Pak, gitu. Betul. Kita nyomot apa gitu, kita banyak cara mengakalinya. Gitu. Bukan videonya dia sendiri kan? Meskipun bukan videonya dia sendiri, download di orang lain, gitu. Banyak cara mengakalinya gitu. Dikompilasikan lah gitu. Dan itu kita sebenarnya kan keresahan atau enggak keresahan tergantung cara mindset kita kan. Iya, cara pandang kita. Cara pandang kita kan. Nah, bagi orang yang
menghargai karya lah istilahnya. Ya, bukan menghargai karya yang paling nggak paham lah cara pembuatan konten gitu. Lo bikin video kan dari hulu ke hilir kan? Iya, betul. Ya, mulai dari skrip apa gitu. Yang dimaksud dari hulu ke hilir dari awal sampai akhir selesai. Iya, dari sampai pre-production, post-production sampai diposting itu kan, kayak gitu. Kemudian aset-asetnya, Iya. musiknya, terus backgroundnya, footage-nya, kayak gitu, aset kayak gitu kan. Nah, itu kan kreator memikirkan betul itu. Betul. Nah, dan ketika kreator menghadapi video yang tidak melakukan ritme itu, oh ini nyomot nih, ini begini, ini kan kreator pasti tahu dong. Iya, pasti, betul. Kan. Dihadapkan dengan situasi kayak gitu, dia udah gelisah. Apalagi sampai begini, saya bikin yang original ya. Meskipun nggak ada yang benar-benar original ya, Iya, betul. pasti ini kan. Paling nggak asetnya dibikin dari awal gitu loh. Terus dihadapkan dengan video A yang seperti yang sampean sampaikan tadi, re-uploader atau apalah gitu ya. Nah, dia gelisah dan wajar gitu karena apalagi punya saya misalnya itu sampai jadi trending topik Pak gitu. Iya. Ini sempat dijadiin parodi lagu sama Chandra Liau dulu ketika kenapa yang viral itu yang kayak gitu loh. Oke. Yang ya bukan nggak ada effortnya, tapi effort yang lighting nih, sinematografinya apa kayak gitu ya, anak-anak yang bikin dari hulu ke hilir lah gitu ya, konten kreator yang bikin dari hulu ke hilir gitu, sampai dia kayak gimana sih algoritma YouTube gitu. Iya. Gimana sih algoritma YouTube kok dia mengapresiasi yang nggak dari hulu ke hilir ini gitu. Yang justru tidak orisinal ya. Iya, tidak orisinal gitu loh. Iya, kalau saya mah ya YouTube wajar, perusahaan YouTube kan industri Pak, jadi duit juga gitu. Ya makanya itu merupakan beberapa hal yang saya rasakan di dunia YouTube gitu kan. Jadi bukan karena dia menang viral kemudian saya resah, tidak. Tetapi maksud saya begini, konten yang dia buat itu membuat netizen percaya bahwa itu adalah konten yang dia buat sendiri. Itu yang berbahaya kan. Jadi misalnya begini, saya punya buku nih, bukan karangan saya, tiba-tiba saya kasih nama saya. Oke. Yang bahaya kan, oke lah kita bisa memanipulasi itu. Bukan kita yang mengarang tapi dikasih nama kita, nggak ada persoalan. Yang berdosa adalah ketika membuat orang lain percaya bahwa itu karya kita. Kalau di buku kayaknya lebih ketat dia. Iya, maksudnya ini pemisalan saja. Jadi misalnya dia ngambil video orang, dia nyanyi-nyanyi tapi bukan suaranya sendiri, tapi sampai membuat orang percaya bahwa itu suaranya. Ini kan yang berbahaya. Artinya tidak ada nilai edukasi pada mereka. Kalau emang itu entertainment nggak apa-apa kan? Oh ya nggak apa-apa. Dia menghibur gitu kan. Dia menghibur, nggak ada persoalan. Sekali lagi, ini bukan mempersoalkan dia boleh atau tidak seperti itu, tetapi menjadi keresahan saya begitu. Oh iya. Jadi membuat orang percaya terhadap apa yang dia buat padahal itu bukan miliknya sendiri. Itu kan hemat saya ya, itu satu pembodohan gitu loh. Gitu ya. Apalagi misalkan ada yang miss nih, ternyata dia niatnya menghibur, bohongan nih ya. Terus penontonnya percaya gitu loh. Percaya kalau ini bukan gimmick nih, bukan parodi, ini kayaknya beneran gitu. Betul. Oh iya. Jadi saya pikir ya ini saya ya. Begitu. Walaupun kebanyakan orang mungkin punya persepsi yang berbeda. Bahkan ya orang menikmati itu gitu loh. Ya nggak masalah gitu, nggak masalah. Teman-teman percaya kepada ya terutama teman-teman yang baru baru terjun nonton YouTube, pasti banyak yang percaya itu suara aslinya begitu kan. Tapi memang ada di situ dijelaskan misalnya yang YouTuber yang saya temui ketika dia mengupload konten parodi. YouTuber mana nih? Banyak sekali. Enggak, maksudnya secara lokasi dulu gitu. YouTuber Madura. Oh, YouTuber Madura. Saya kalau YouTuber luar enggak gitu. Sekarang saya jarang bahas yang di luar. Kalau kamu nyebutin YouTuber, dia yang suka comot gitu berarti. Iya. Kalau saya nyebutin YouTuber berarti saya nyebutin yang suka comot gitu. Iya, gitu. Waduh. Jadi ya harusnya kreator kalau gitu ya. Nyomot kayaknya lebih kasar deh. Ngompilasi. Iya. Jadi YouTuber seperti itu
seharusnya berpikir kalau dia memang bukan originalitas dia, jadi dia bilang dong ke halayaknya gitu, ke penontonnya bahwa ini bukan video asli dia gitu kan. Itu gentle loh menurutku. Enggak loh, gak pernah aku lihat kayak gitu. Ya makanya maksudnya itu bisa tindakan yang gentleman gitu loh. Kalau itu dilakukan. Kasihan juga loh, misalnya saya nonton video, saya percaya suaranya bagus gitu. Iya. Saya percaya, Mas ikut dong audisi gitu. Sampai saya percaya, sampai saya mengidolakan gitu. Bayangkan, sampai saya mengidolakan, sampai saya subscribe, sampai mati-matian ngidupin lonceng misalnya. Dan sampai mengimpikan itu suara aslinya gitu. Dan gimana kecewanya kalau... Dan ternyata bukan. Gitu. Iya. Ya tidak ada persoalan, silakan. Cuman ini menjadi kegelisahan bagi saya gitu loh. Ya makanya kemarin ketika diskusi sama teman, ya YouTuber kan dua macamnya katanya. YouTuber yang menjadi konten kreator, YouTuber yang jadi YouTuber saja gitu. YouTuber yang jadi YouTuber saja adalah mementingkan yang penting saya dapat penghasilan. YouTuber yang mementingkan konten kreator adalah YouTuber yang dia berdarah-darah sampai mengeluarkan uang gitu loh. Banyak untuk menghasilkan kualitas karyanya. Karya gitu. Iya, karena mencari kualitas ternyata kata kamu tadi udah berdarah-darah buat nggak ada yang nonton. Udah berdarah-darah, nggak ada yang nonton. Iya. Tapi memang sekali lagi itu urusan masing-masing orang ya. Iya. Mau jadi YouTuber ya silakan. Oh iya, kalau persoalan itu gitu. Mau jadi konten kreator ya silakan. Tapi yang sangat disayangkan itu ketika konten kreator itu dianggap sama dengan YouTuber gitu loh. Iya, betul. Padahal enggak. Kalau saya membedakan antara yang kamu maksud itu yang kompilasi, yang kompilator dan yang kreator membedakan. Gitu. Maksudnya membedakan dalam artian kalau yang kompilator ya dilihat apa sih pesannya gitu, kayak gitu. Soalnya ya biar bagaimanapun juga mereka pasti punya pesan kan, pasti punya pesan meskipun aset-asetnya milik orang misalnya. Tapi kalau yang kreator ini bukan hanya pesannya yang kita dapat, prosesnya juga. Iya, tekniknya apanya gitu lah. Saya pikir kalau konten kreator, orang kalau udah dia bisa menciptakan konten yang baik, kadang dia lupa. Tidak peduli, ya udahlah nggak apa-apa, yang sedikit yang nonton, yang penting saya sudah puas. Kepuasan batin betul. Yang penting sebenarnya kan niatnya belajar gitu ya. Bikin konten tuh kan pasti mulai dari kreativitas yang apa ya, kalau ditakarkan tuh yang kecil dulu, baru makin kreatif. Betul. Belum lagi dengan peralatannya. Karena kalau bikin video tuh, bikin konten dari hulu ke hilir. Dari hulu ke hilir tuh yang mahal selain idenya, alat-alatnya. Alat-alatnya dong. Itu dong. Idenya juga. Menciptakannya bagaimana? Nah, itu. Kenapa keresahan itu saya anggap wajar? Karena nggak terbayarkan ketika melihat tontonan yang ada video yang engagementnya tinggi naik, tapi aset-asetnya nggak melakukan pengorbanan seperti itu. Ya, betul. Jadi kita mikir, kamu kan nggak banyak berkorban. Gitu. Aduh, kamu banyak memetik hasil gitu. Jadi misal kan begitu. Ini kita belum bicara misalnya, oke lah itu videonya kamu yang asli. Kita belum berbicara kualitas konten kreatornya, tapi kita berbicara dulu antara yang ya nyomot dengan yang dia benar-benar karya asli. Iya, gitu benar. Kan. Tapi saya yakin kalau memang dia konten kreator, ambisi atau obsesi untuk dapat penghasilan di YouTube itu tidak begitu menggebu-gebu, saya yakin. Oh iya. Karena yang namanya orang kreatif, orang bisa berkarya, kepuasannya bukan hanya itu. Saya yakin begitu. Tapi nggak nolak dia situ. Tentu. Artinya itu hal belakangan. Tapi kan kalau YouTuber penghasilan jadi yang utama menurut saya. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia tidak peduli videonya asli atau bukan, yang penting mudahnya saya dapat penghasilan. Oh iya. Coba kalau misalkan diurai, emang tujuannya apa sih mereka buat YouTube, konten YouTube yang tidak orisinil? Kalau tidak cari uang untuk apa? Nah, ya itu. Tapi kalau dibandingin yang orisinil sama yang kompilator ini lebih banyak yang kompilator ternyata. Betul. Iya.
lebih banyak yang kompilator. Artinya, dan itu tidak masalah gitu loh. Iya, nggak ada masalah kan? Nggak ada Ini masalah, cuma gitu. keresahan gitu Iya, kan? nggak ada masalah dalam artian Ya silakan. ya, gitu. ya silahkan dan terus oke, cuman yang ini apa? Yang bikin dari awal itu, maksudnya aset yang diambil itu yang engkau nggak tahu apa. Ya sebagian ada yang mempermasalahkan, pasti dong. Hak kekayaan intelektual itu. Tapi memang itu membuktikan bahwa ketika memang lebih banyak YouTuber daripada konten kreator, lebih banyak kompilator daripada kreator, itu berarti lebih banyak orang yang butuh uang daripada mereka menghargai karya. Oh iya. Gitu kan. Orang yang dari awal sudah niatnya untuk menciptakan, untuk menjadi kreator, itu berarti orang sudah menghargai karya orang dari awal. Saya tidak mau dong ngambil karya orang, saya mau berusaha sendiri dong, kan begitu. Kan begitu. Iya. Karena dia, makanya kreator itu harus dihargai seharusnya. Konten-konten kreator itu harus dihargai. Karena dia sudah menghargai orang lain dimulai dari dirinya sendiri. Iya, dengan tidak ngambil konten orang gitu kan. Makanya ketika jadi YouTuber, justru YouTuber itu kan hidup dari konten orang dong. Kan begitu. Iya. Kalau dipikir-pikir gitu kan. YouTuber itu memiliki memanipulasi konten orang untuk dikemas menjadi konten sendiri, kayak gitu. Makanya yang perlu dipahami sekali lagi, YouTuber dalam arti, sekali lagi tadi dipisahkan, YouTuber adalah dalam konteks ini, YouTuber adalah orang-orang yang ya videonya tidak orisinal. Konten kreator adalah orang-orang yang videonya orisinal dan memanfaatkan kanal YouTube. Ya paling enggak aset-asetnya dibikin dari awal lah. Gitu. Ya walaupun ya kalau kata kamu tadi mau misalkan orisinal, tidak mungkin 100% orisinal. Oh iya. Ya kan? Misalnya kita buat YouTube nih. Tapi bukan pas 100% kompilator betul. gitu ya. Kan iya juga. Bukan berarti harus 100% Pak Niru semua, Iya, gitu. 100% milik orang semua. Kayaknya itu enggak ini. Betul. Jadi misalkan kita buat YouTube nih, buat video pendek. Ya musiknya kita cari di YouTube Studio misalnya. Nah, misalnya kayak gitu. YouTube Studio. Iya. Memang harus semakin jauh kita emang harus menakar. Terus gitu. kalau kita misalnya video pendek, misalkan latarnya di Pamekasan, pengen nampilin Arek Lancor, ya kita nge-tag sendiri gitu. Jangan lihat footage Arek Lancor di YouTube, dengan di-download. Iya, betul. Dan saya yakin sisi lain daripada kreator itu adalah dia orang-orang yang berliterasi. Yang peduli dengan, dia pasti belajar dulu kan? Oh iya Pak. Belajar dia dari mana, baca apa, referensi apa gitu kan. Paling enggak mantengin tuh gimana. Sebenarnya kalau konten kreator tuh, aku nggak tahu orang lain ya. Meskipun aku bukan konten kreator, tapi basicnya sama, kita bikin video tuh. Ketika lihat konten video gitu, itu ada dua yang saya ambil gitu, pesannya. Pesannya ini apa gitu. Kemudian yang kedua, tekniknya. Cara mengambilnya. Bukan cara mengambilnya, bukan cara menyomotnya. Iya. Tapi cara nge-shootnya dari awal gitu. Dari awal, kemudian editingnya. Meskipun ada yang saya udah nggak nyampe nih. Saya udah nggak tahu nih kayak gitu kadang. Ada yang saya tahu, saya coba lagi gitu. Dan itu susah emang. Gitu. Iya. Makanya konten kreator itu pasti lahir dari proses yang panjang. Benar. Dan YouTuber itu lahir dari proses yang pendek. Gitu kira-kira gitu. Jadi kan begitu. Kalau saya misalkan ada istilah YouTuber ada dua masih. Iya. Ada YouTuber yang konten kreator, ada YouTuber yang kompilator. Iya, kompilator. Yang kompilator ini yang mungkin yang ada maksud. Iya, makanya ya silahkan aja. Maksudnya teman-teman boleh lah jadi kompilator sebanyak-banyaknya juga tidak jadi masalah. Jadi konten kreator juga tidak jadi masalah. Tapi memang menjadi kompilator itu menjadi keresahan tentu bagi orang-orang yang tetap menghargai karya orang lain, tetap komitmen tidak ingin menciptakan comotan-comotan. Saya enggak ya. Tapi tadi ya kembali lagi di awal kan kita sempat bahas YouTube dan TV gitu loh. Nah, mungkin ini yang bisa menjadi peluang kompilator. Oh iya. Iya. Di TV nggak boleh kayak gitu. Betul. Nggak bisa di TV. Peluang di situ ya. Peluangnya di situ. Jadi kompilator YouTuber sehingga sangat bebas. Kalau TV itu kan sepertinya mereka
ya tentu harus ada di bawah naungan ini TV kan, perusahaan besar yang kemudian udah banyak peralatannya, orang-orang profesional, ada karyawannya, iya dong, ada SDM-nya, di bidang itu gitu, sehingga itu nggak bisa dilakukan oleh youtuber itu nggak bisa dilakukan oleh youtuber. Kita mungkin lebih ke apa yang di TV dan apa yang di YouTube ya misalkan. Dan kompilator sangat bisa masuk ke YouTube karena selain dia itu tidak diseleksi kontennya sama YouTube ya. Betul. Paling yang diseleksi tuh kalau dimonetize tuh ya, misalkan akun saya kompilator nih, monetize terus. Ada yang copyright, copyright mungkin penghasilannya pindah ke sana kayak gitu-gitu. Saya sempat diskusi beberapa YouTuber di sini seperti itu gitu. Kebebasan yang pertama di situ. Kemudian yang kedua, untuk jadi YouTuber kita nggak harus jadi profesional. Betul sekali. Iya. Betul sekali. Kalau di TV ya harus profesional, mulai karyawannya harus lulusan ini, betul. Udah profesinya gitu. Kameramennya misalnya bagaimana cara mengambil angle, kayak gitu. Alatnya juga tidak hanya satu. Tidak hanya ini gitu. Jadi kalau YouTuber ya sangat minim sekali. Dan itu yang membuat kompilator tumbuh di situ. Karena motivasinya jelas, Pak. Kalau udah kita 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Iya. 1000 subscriber 4000 jam tayang. Udah mau konten kreator kek, mau kompilator kek, dapat uang gitu, dapat duit gitu. Iya. Nah, dan di TV itu nggak bisa. Tapi di sisi lain, kalau saya amati, ya kalau saya dengerin beberapa obrolan YouTuber itu ketika ngomongin soal TV dan YouTube, ada kekakuan di TV katanya. Yang itu tidak bisa tidak bisa ditayangkan misalnya. Ya, karena mungkin terikat perusahaan. Terus nggak boleh ngomong kotor kayak gitu. Gini sih malakama sih antara kebebasan YouTube membuat kita enak, apa saking terlalu bebas sehingga munculnya yang tidak ideal tuh muncul gitu loh. Saya pernah nonton misalnya, pernah buka YouTube-nya Bobon Santoso kan? Apa tuh Pak? Jadi YouTube-nya Bobon Santoso itu kontennya pernah goreng sandal. Wah. Itu nggak bisa di TV kan? Iya. Nggak bisa. Jadi subscribernya dijuluki goblokers. Jadi memang itu. Jadi sisi lain kebebasan bisa menjerumuskan kita kepada hal yang benar-benar negatif. Gitu. Bisa mengangkat kreativitas ya. Bisa mengangkat kreativitas. Iya. Makanya disitulah cerdas-cerdasnya kita sebenarnya. Secerdas-cerdasnya kita. Iya, betul. Makanya kemarin ketika dia dibilang ya di konten saya maksiat katanya, ya konten saya maksiat misalkan, dianggap maksiat. Ya, ketika ngomongin soal konten saya dianggap maksiat, tetapi kenapa Anda nonton? Nah kayak gitu. Meskipun kata maksiat itu kan kayaknya terlalu general gitu. General. Oke. Makanya kita memang harus ya dia pinter-pinternya kita. Ya cerdas-cerdasnya kita ya, sebagai penonton YouTube atau sebagai YouTuber atau sebagai konten kreator. Tapi kalau saya pikir kalau emang dia benar-benar konten kreator, pasti dia punya kaidah dan idealisme tertentu. Pasti dia menghindari hal-hal yang memang benar-benar. Ya, karena memang ada konten kreator yang kontennya dia sensasional. Ya, nyari kontroversi ada juga. Oh, nyari kontroversi. Ya, artinya lebih dalam kepada dia memang itu karyanya dia sendiri, tapi karyanya, kontennya itu kadang lebih kontroversi misalnya. Jadi memang saya pikir itu juga sekali lagi kembali lagi ke khalayak ramai, orang yang menonton dan juga kepada youtuber yang atau kepada kompilator dan konten kreator yang bergerak di situ.